Voice of Indonesia. Pendengar, kami informasikan saat lagi ini ada program studi abroad around the world, dan kali ini kita akan terbang jauh ke Eropa, ke Ceko nih pendengar. Jadi bagi Anda para pendengar setia kami yang ingin tahu ya dan juga punya mimpi untuk bersekolah atau untuk kuliah di luar negeri, khususnya ke Eropa, mungkin Ceko bisa jadi pilihan Anda ya. Dan bagaimana studi di sana seperti apa, bagaimana juga adaptasi ya di Ceko, tentunya berbeda dengan di tanah air. Sekarang saya sudah tersambung dengan Mas Adenan Yandra, Ketua Umum PPI Ceko, melalui Zoom nih pendengar. Jadi kita sapa saja ya Mas Yandra, kali enak manggilnya ya. Coba kita tanya ya panggilannya siapa nih. Halo Mas Yandra, benar nggak nih Mas Yandra? Apa Mas Adenan? Kalau di keluarga saya dipanggil Yandra, cuman kalau di teman-teman saya dipanggil Adenan. Jadi Oh, mungkin terserah Mbak aja oke. kemana. Karena kita satu keluarga kali ya. Iya. Aku kalau Boleh. panggilnya Adenan tuh takut kebelibet ya. Mending Oke, manggilnya Mas Yandra aja ya. siap-siap aman. Oke, aman. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alham- Alhamdulillah sehat di Mm-mm. pagi hari dalam bulan Ramadan ini. Oke, ini Alhamdulillah baru sehat. baru buka sahur ya? Hmm, sekarang udah jam 6:30. Oke. Beda 6 jam dengan Oh, Indonesia. sudah 6. Oke. Jadi lumayan lah, masih segar lah ya. Soalnya di Indonesia Iya, udah siang nih, udah jam-jam rawan nih kalau di Indonesia nih ya. jam-jam rawat. Jam-jam rawan nih. Jam 12.35 ya. Dan ini hari keberapa di sana nih? Berarti ini sama ya, hari kedua juga ya? Iya Atau benar-benar. oke. Bukan, di sini hari ketiga. Oh, jadi Kami duluan sehari. oke, jadi justru Ceko Karena di lebih sini tuh Hah? ngikutin Arab Saudi. Oke. Oh, jadi mengikuti Arab Saudi, jadi lebih dulu sehari ya dibanding Indonesia Ya ya? benar. Oke. Lebih dulu 1 hari. Dan kita beda 7 jam nih ya dengan Ceko. Lalu Mas Yandra di Ceko di kota apa tinggalnya? Praha, ibu kota Cek. Aman lah ya? Sama the Aman. most beautiful city in the world. Wis. Langsung spill loh ya. The most beautiful city in the world, luar biasa nih. Jadi kepo ya, Praha tuh secantik apa? Tapi kayaknya lebih cantik Indonesia lah ya, jauh lah ya. Iya, benar. Bener kan ya? Lalu Benar. menarik juga nih, pasti para pendengar kita penasaran gitu ya. Ini mungkin boleh dibilang ini bukan pilihan yang biasa ya, yang pada umumnya. Karena biasanya kan mahasiswa atau pelajar Indonesia tuh kalau ke Eropa studinya paling ke London gitu kan, Amsterdam, Belanda, ke Jerman atau Swiss gitu kan. Ini atau Rusia mungkin. Ini kenapa Mas Yandra nih memilih untuk melanjutkan studi ke Ceko? Iya, untuk alasan yang pertama itu karena bidang studi saya itu ada kampus di sini yang menawarkan program tersebut dan itu tidak banyak di dunia. Itu alasan pertama. Yang kedua itu ya karena tadi Praha itu adalah salah satu kota yang cantik. Jadi ibaratnya kita selain berkuliah tetapi juga bisa jalan-jalan setiap hari. Jadi di Praha itu tidak pernah sepi, maupun itu di winter, spring, summer ataupun di autumn. Nah, selanjutnya adalah Praha ini adalah salah satu kota teraman untuk pelajar. Itu ada di ranking 8. Dan selanjutnya itu biaya hidup di Praha itu tidak semahal di Eropa Barat ataupun di UK. Itu sih alasan utama saya milih. Ya Tadi walaupun gak mainstream sih, jarang anak Indonesia yang kuliah ke sini. Total aja sekarang itu ada sekitar 60-an dan 30 orang di Praha. Ya dibandingkan dengan negara tetangganya itu adalah Jerman dan Polandia yang sampai beribu-ribu orang. ya nggak mainstream ya. Dan tadi pertama alasannya itu pilihan studinya tidak banyak di dunia. Nah ini kepo juga ya. Benar-benar. Ini emang ambil jurusan apa nih Mas Yandra?
kebetulan saya saat ini itu doktoral student di program Geoinformatik, Kartografi and Remote Sensing. Itu adalah pecahan dari program geografi. Jadi yang fokus ke tekniknya. Oke, Ya, yang seputar geografi, mengenai satelit, drone. satelit, drone ya, oke. Jadi emang tidak banyak begitu di dunia dan salah satunya ada di Praha. Dan ini eh, beasiswa atau jalur oh kalau doktoral pasti beasiswa loh ya. Iya benar-benar. Bener kalau doktoral Nah pasti beasiswa. kebetulan, Hah? alhamdulillah saya dapat itu beasiswa dari kampus di sini dan bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah Indonesia. Pemerintah Ceko. Oke, justru bekerja sama dengan pemerintah Ceko. Ini Ya. untuk dapat beasiswanya gimana caranya kemarin ini? Kalau ada yang mau tertarik mau mendaftar. Nah kebetulan saya itu kemarin berdasarkan lowongan dari profesor. Jadi profesor itu membuka lowongan untuk PhD student dan pendaftarnya itu bisa dari seluruh dunia. Nanti kita akan diseleksi berkas, setelah itu wawancara dan terpilih satu orang. Dan alhamdulillahnya saya pilih kemarin setelah melalui proses panjang dengan saingan 4 orang di bagian interview dan akhirnya saya terpilih. Alhamdulillah. Jadi ini rekomendasi profesor juga ya. Berarti S2-nya juga di sini ya? Untuk master ya? Kebetulan saya S2-nya di Jepang kemarin. Lalu hijrah ke sini untuk S3. Oke, S2. Dan ini rekomendasi profesornya profesor di Jepang atau profesor? Profesor di sini. Karena kan kami satu bidang dan terus dia menyarankan untuk mendaftar. Oke. Jadi sebelum ke Jepang, Mas Yandra sudah di Ceko. Belum sih, cuman kami kan ada asosiasi Oke. ahli di bidang remote sensing, lalu beliau share lowongan dan siapa yang berminat silahkan apply dan bersaing dengan kandidat-kandidat lain. Seperti Oke. itu, Mbak. Saya baru nangkep nih ceritanya ya, karena kan saya bingung juga masternya kan di Jepang, tiba-tiba kok bisa ke Ceko? Oh, karena ada info dari asosiasi tersebut ya. Ya Jadi benar. jadi akhirnya mendaftar. Dan untuk pendaftaran sendiri nggak rumit ya? Kalau di sana harus punya TOEFL kayak gitu-gitu nggak sih? Di persyaratan kampusnya kebetulan ada Mbak, cuman dikarenakan saya S2-nya dalam bahasa Inggris, Mhm. jadi kita bisa meminta apa namanya untuk tidak melampirkan keterangan tersebut, Oke. untuk tidak melampirkan bukti TOEFL atau IELTS asalkan sudah kita sudah berbahasa Inggris itu tidak. Oke, gitu. Ini karena juga programnya doktoral ya. Tapi Ya untuk benar-benar. S1 atau mungkin master mungkin harus dilampirkan gitu ya untuk persyaratan TOEFL atau IELTS-nya ya. Dan Iya. tadi juga Mas Yandra juga udah spill nih ya, spill tentang biaya hidup nih di sana nih. Ini dibanding negara Eropa lainnya, apalagi Eropa Barat nih, ini biaya hidupnya lebih terjangkau lah ya. Dan ini sudah termasuk dalam beasiswa tersebut nggak sih, Mas Yandra? Sudah Mbak, Mm-mm. sudah masuk dalam beasiswa tersebut. Jadi dapat uang saku lah ya per Sudah bulan. benar dapat uang satu per bulan. Berapa tuh? Lumayan lah ya. Hmm, kalau di total kan mungkin 1.100 euro. Mungkin 1.000. di negara Eropa Barat itu tergolong kecil, cuman Mm-mm. kalau di sini ya lumayan, cukup lah. 1.100 euro ini cukup, tapi ini biaya kayak pendidikannya sudah di cover, ini hanya untuk pegangan ya, biaya hidup ya. Benar, hanya untuk biaya hidup. Soalnya untuk kuliah kan gratis, biaya Mm. pendaftaran gratis, semuanya gratis. Jadi ya tidak ada potongan untuk 1.100 euro. Mm. Dan juga dormnya juga gratis ya, asrama. Hmm, Kalau dorm sih nggak gratis Mbak, kita bayar dari uang 1.100 euro itu, cuman kita dapat subsidi dan itu Mm-mm. jauh lebih murah daripada tinggal di flat atau di apartemen di luar dorm itu. Oke, saya pikir dorm juga udah dibayar, jadi 1.100 ini benar-benar untuk jajan gitu ya, udah seneng banget pasti.
Enggak kok, Mbak. Oh, jadi masih bayar dorm ya. Dan sisanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu ya? Benar, Mbak. Benar. Cukup nih ya buat jalan-jalan di kota yang cantik ini. Cukup, cukup. Oke. Nanti siapa tahu ada para pendengar yang mau ke Praha, silakan datang ke sini. Di setiap musim tetap cantik Cantik kok ya. Oke, dan ini tetap menarik. udah ada tour guide-nya nih ya, Mas Yandra nih, teman-teman kalau mau ke Praha nih. Dan Benar-benar. oh ya, kalau kalau doktoral ataupun master mungkin tadi bahasa pengantarnya Inggris ya. Tapi kalau untuk Benar-benar. sarjana S1 apakah juga menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris? Nah, kebetulan di sini kalau Mhm. S1 itu ada dua program. Yang pertama itu ada program bahasa Ceko, itu gratis, atau program bahasa Inggris, yang itu otomatis kuliahnya itu bayar. Oke, jadi Begitu, kalau Mbak. bahasa Ceko gratis, bahasa Inggris bayar ya. Lebih Nah, baik benar-benar. lebih baik belajar nggak sih ya supaya dapat gratis? Dan kebetulan di Heeh. sini itu dia sebelum masuk kampus ada yang namanya sekolah persiapan bahasa selama Mhm. 1 semester. Mhm. Oh, jadi untuk teman-teman yang ingin S1 di sini ya dan belum familiar dengan bahasa Ceko bisa masuk sekolah bahasa dulu selama 6 bulan. Oke, gimana Mas Chandra nih kan sudah berhadapan langsung dengan masyarakat Ceko, gimana bahasanya? Susah nggak? Ya karena lidah kita Indonesia dan terbiasa dengan Inggris, mereka ya bahasa itu pecahan dari bahasa Slavik ya lumayan susah sih. Terus gimana Mas Chandra berkomunikasi? Ya saya menghafal kosakata yang sehari-hari aja itu sih. Tapi Dan mereka rata-rata heeh, alhamdulillahnya anak muda di sini itu bisa berbahasa Inggris oke. dan ini adalah salah satu tujuan wisata juga ya untuk Praha jadi tidak susah untuk berbicara dengan bahasa Inggris di sini jadi semua orang bisa ngerti. Oke, Kecuali di kota-kota kecil di luar Praha mungkin ya sedikit struggle untuk iya betul. orang-orang yang tidak bisa berbahasa sih. Jadi kalau mau aman di Praha aja ya, nggak usah jauh-jauh. Bener-bener. Tapi selain Praha cantik nggak sih kota-kota lainnya di Ceko? Oh, cantik Pak ya seperti kota-kota di Eropa Barat, Eropa Timur pada umumnya itu ya dengan landscape yang menarik, rumah-rumah zaman Renaissance. Gitu. Wah seru banget nih ya bisa sekolah dan juga sekaligus traveling nih di Ceko. Dan menariknya lagi nih kan masuk di bulan Ramadan nih Mas Yandra nih Bener-bener. ya. Mhm. Mas Yandra kalau di Ceko sendiri ini Ramadan pertama apa sudah yang kedua atau ketiga? Ini Ramadan pertama ya? Kebetulan Ramadan kedua sekarang. Ramadan kedua. Jadi udah tahu lah ya tips and triknya lah ya. Alhamdulillah sih untuk sekarang itu kan Ramadan itu berada di musim di penghujung winter menuju spring. Jadi nggak se-struggle waktu di summer gitu. Karena di summer itu kan ya waktunya lebih lama dan cuacanya lebih panas. Terus sekarang alhamdulillahnya cuaca dingin, terus waktu berpuasanya tidak terlalu lama. Berapa jam untuk tahun ini? Sama kayak Indonesia nggak? Untuk sekarang itu dia imsak itu sekitar jam 5 dan berbuka itu sekitar jam 6. 11-12 lah dengan Jakarta. Oke. Lebih dulu kami kayaknya. Jadi nggak terlalu jauh beda lah ya jamnya ya. Jadi sudah terbiasa lah ya, Benar-benar. sudah terlatih di tanah air ya. Iya benar-benar. Kecuali kalau di summer itu imsaknya jam 3, berbukanya jam 8 malam. Itu berarti bisa 16 jam ya? Iya benar-benar. Itu luar biasa sekali. Karena waktunya jadi terbatas ya untuk sholat tarawih, untuk Iya benar-benar. kan jadi kejar-kejaran gitu kan. Belum tidur lagi, udah Biar harus bangun. bertahun. Iya luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah ya tahun ini nih lebih nyaman lah ya di sana. Benar. Kalau suasana Ramadan sendiri di sana seperti apa sih? Muslim di sana Nah, banyak gak sih, Mas Yandra? kebetulan di sini itu
jumlah Mm-mm. muslim yang terakhir saya tahu itu adalah sekitar 20.000. Jadi itu 0,02% dari penduduk Ceko. Dan ya, alhamdulillah muslim di sini itu solid. Jadi kayak ada program berbuka puasa bersama di masjid. Habis itu ada sholat tarawih di masjid. Bahkan di KBRI pun kami Sabtu besok itu ada program berbuka bersama dan sholat tarawih bersama. Oke. Dan untuk masalah makanan sendiri itu kebetulan di sini banyak penduduk dari Turki juga. Jadi mereka ya membuat toko kebab, terus toko halal yang lain, dan juga orang-orang dari Timur Tengah yang memiliki restoran Timur Tengah di sini, dan juga orang-orang dari Asia Selatan seperti Pakistan. Mereka juga memiliki beberapa toko. Jadi kalau yang untuk nyari makanan halal dengan selera Timur Tengah bisa nyari ke Timur Tengah, ataupun dengan seleranya kebab bisa ke Turki, atau yang Asia Selatan bisa ke toko Pakistan. Ya, seperti itu, Mbak. Oke. Tapi untuk masjid sendiri cukup banyak nggak sih? Masjid kebetulan untuk masjid besar itu ada dua, Mhm. satu di pusat kota dan satu di pinggir kota. Dan beberapa masjid lain juga ada seperti dari kayak Muslim Society dari Turki atau dari Timur Tengah. Alhamdulillah aman banyak, Mbak. Jadi tidak ada masalah untuk dalam hal beribadah. Oke. Jadi enggak ada yang masalah ya, dan toleransi masyarakat Ceko juga cukup besar begitu ya? Benar-benar. Walaupun waktu tahun 2016 Mhm. mereka ada demonstrasi untuk menuntut imigran, terutama imigran Muslim. Cuman sekarang itu karena ya pengaruh media ya, jadi propaganda media Barat sudah bisa ditekel dengan media-media yang ada yang menjelaskan bagaimana citra Muslim. Alhamdulillah mereka yang anak muda itu mengerti, mereka toleran. Oke. Mereka bertanya tentang puasa, Mhm. terus kita jelaskan kalau tertarik bisa ke masjid untuk berbuka puasa seperti itu. Mhm. Jadi di masjid-masjid juga ada program buka puasa bersama ya, kayak di Indonesia? Benar-benar benar ada tiap hari. Cuman ya makanannya itu makanan Timur Tengah. Oke. Nggak ada kolak lah ya sama gorengan ya? Ya, benar nggak ada kolak sama gorengan, nggak ada es-esan sih Iya, sayangnya. ada sop Air buah putih gitu. cuma satu. Iya, memang bedanya beda kuliner begitu ya, tapi tetap juga Benar-benar ada kok. tradisi buka puasa bersama ternyata ya. Iya, ada. Oke. Dan ada pembagian takjil begitu ada di. Iya, jadi ada kurma. Mm-mm. Habis kurma itu kita sholat maghrib. Habis itu mereka ngasih kayak apa namanya, yang kue bread yang seperti bahan kebab itu. Mhm, mhm. Saya lupa. Terus dikasih sup. Nah, sup itu berbeda dengan sup Indonesia. Kayaknya mereka itu sup tomat lalu diisi dengan berbagai macam kacang-kacangan. Mhm. Jadi rata-rata orang itu makan kue itu dimasukkan ke sup lalu dimakan. Kayak seperti Oh sup tomat gitu. gitu. Dan Habis itu baru makanan barat oke. seperti nasi kebuli dengan daging lem atau dengan ayam. Oke. Tapi itu Nggak ada gulai sayang. oke, ada gulai juga. Tapi itu buka puasa khas sana nggak sih, atau memang hanya komunitas Muslim aja? Oh, komunitas Muslim aja, Mbak. Oke. Kebetulan komunitas Muslim dan funding itu rata-rata dari Timur. Dan kebanyakan orang Timur Tengah dan Afrika Utara seperti ya Arab Saudi, lalu orang Mesir, Algeria, Maroko, seperti itu. Oke. Nah, ini kan tahun kedua ya menjalani bulan puasa nih di Ceko. Ada hal unik nggak sih Ramadan di sana, Mas Chandra? Untuk hal uniknya sih nggak terlalu ya, Mbak. Soalnya kan di sini orang itu kan Muslimnya nggak terlalu banyak. Jadi ya hal unik itu ya hanya berbuka bersama, terus sholat tarawih bersama. Tidak ada kayak yang di London atau di apa namanya di New York yang ada sholat maghrib di luar, atau di London ada ya lampu-lampu untuk menghiasi Hmm, bulan Ramadan. Kalau di sini mungkin nggak ada oke. karena ya
populasi muslimnya sangat sedikit. Karena sedikit ya. Cuma 20.000. Jadi tuh nggak ada ya kayak ngabuburit begitu ya, bangunin sahur, nggak ada ya. Kita bangun sahur sendiri, ngabuburit ya yang orang yang kerja tetap tempat kerja. Atau misalnya bazar Ramadan gitu ya. Nggak ada. Yang adanya Siapa? di sini itu waktu Natal, Bapak. Bazar Oke. Natal. Christmas market. Siapa tahu misalnya gitu komunitas muslim mana mengadakan bazar Ramadan atau apa. Oh, jadi tidak tidak ada, paling buka puasa bersama aja ya. Benar-benar. Mungkin sekitar 60 tahun lagi mungkin ada. Soalnya kan pertumbuhan muslim di sini sangat cepat. Ah, Apalagi dari pelajar sama imigran. Atau juga mungkin tadarus bersama kali ya, tadarusan ya. Iya benar-benar. Biasanya ada sih setelah sholat tarawih Mm-mm. akan data dari sama dengan. Oke. Ini teman-teman PPI Ceko ada apa nih yang kegiatan Ramadan apa nih yang bakal digelar? Mungkin kayaknya kami nimbrung ke KBRI aja deh. Karena KBRI kan ada chefnya, terus ada makanannya, jadi kami numpang di sana aja. Oke, karena ada chefnya, ada makanannya, jadi numpang di sana ya. Di sana untuk rame-ramein acara KBRI. Lumayan ya, lumayan Iya benar. dapat buka puasa gratis ya di KBRI ya. Iya benar. Karena Tapi kan KBRI itu adalah rumah seluruh masyarakat Indonesia kan termasuk pelajar. betul, betul banget, betul. Apalagi pelajar nih yang terbatas uang sakunya ya. Benar-benar malas masak juga kan habis di kelas. Lalu hal apa sih yang Mas Yandra kangenin nih ya di Ramadan di Indonesia? Ada nggak sih yang ngangenin banget? Ya yang tadi itu Mbak, kayak bazar Ramadan, habis itu sahur. Yang paling pentingnya dengar suara azan lah dari masjid yang paling dikangenin. Lah, Ini kan nggak ada. oh jadi di sana, oh oke, jadi nggak ada suara azan ya di sana ya? Iya kecuali azan di handphone doang. Oke, Nggak ada suara azan yang dari mikrofon seperti di Indonesia. benar-benar, benar-benar. Ya itu ngangenin banget sih suara azan dan juga ngangenin nggak sih ada orang-orang yang bangunin sahur juga itu ngangenin ya, yang Iya pakai benar Mbak. gendang-gendang keliling Benar-benar. kampung ya. Isi Kulit, bazar Ramadan, kangen kolak juga. Sirup ya sirup sirup apa? Marjan, sirup marjan. marjan atau BC. Ya kangen kuliner juga ya, kangen kuliner tanah air nih. Yang biasanya banyak muncul kalau justru lagi Ramadan ya. Iya benar-benar. Ini Mm-mm, kuliner yang muncul pas Ramadan. mm-mm, Soalnya di sini kan berbukanya pakai air putih mm-mm, sama susu, habis itu makan kurma, mm-mm. udah sholat, habis itu baru makan bareng. Kalau kita kan enggak, ada kolak dulu, ada gorengan dulu, ada Ada, sirup dulu. iya benar ada es buah dulu, macam-macam ya. Mm-mm. Mm-mm. Terus apa Mas Chandra tadi kalau berarti kalau untuk sahur berarti masak dong ya? Iya, Oke. otomatis masak. Makanya itu. Kalau malas masaknya subuh, mungkin masaknya malam habis tarawih. Nah, terus Oke. tinggal dipanasin pakai oven gitu, pakai microwave. Mm-mm. Bisa Mungkin kalau kalau malas lagi dan udah mepet minum air putih aja, ini seperti aja benar. Kita makan buah. makan buah, ya luar biasa. Jadi memang ya gitu ya strugglingnya nih teman-teman yang sedang melanjutkan studi di luar negeri di bulan Ramadan ini ya. Iya benar-benar. Mm-mm. Itu pengalaman juga. Pengalaman juga. Mas Chandra berasal dari daerah mana kalau boleh tahu, Mas? Saya dari Sumatera Barat, Mbak. Oh, Makanya itu makanan itu jadi problem banget. aduh, itu ngangenin banget ya. Benar. Luar biasa loh, Sumatera Barat tuh kaya banget kulinernya. Ah, itu paling Iya. ngangenin sih, luar biasa. Makanya pas makan apa di sini, wah ini garamnya kurang nih. Oh, ini kayak gini nih. Ini terlalu kurang pedas nih, nggak pedas nih. Ya begitulah. Jadi komentator ya, aduh ini nggak enak nih, kurang kurang bumbu ya. Iya, kurang bumbu. Ya benar-benar, wah itu mah memang nggak ada yang bisa ngalahin sih kalau kuliner Sumatera Barat dan memang
banget dirinduin nih. Apalagi kuliner tradisionalnya nih. Wah. Iya benar, Mbak. Mas Chandra terima kasih ya udah ngobrol banyak hal Wah, nih dari sekolah sampai ngomongin kuliner di siang bolong nih di Indonesia ya. ya untuk teman-teman yang ke Praha, silakan datang ke Praha Mm-mm. kapanpun. Pasti kalau udah datang sini pasti bakal pengen balik lagi. Pengen Saya balik lagi ya. Karena katanya benar-benar. katanya kotanya cantik nih, the most beautiful city nih, kota Iya Praha. benar. Jadi penasaran nanti ya. Terima kasih ya Mas Chandra, salam untuk teman-teman PPI dan diaspora di sana. Sama-sama Mbak. Salam juga buat Tanah Air. Mm-mm. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar ya sampai akhir bulan nanti ya. Amin. Sehat selalu Mas Chandra. Ya, terima kasih Mbak. Pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Ketua Umum PPI Ceko, Mas Adenan Yandra nih, ngobrolin soal studi di sana dan juga bagaimana suasana Ramadan di Ceko yang muslimnya itu katanya 0,02% nih dari jumlah penduduk Ceko secara keseluruhan. Voice of Indonesia.